Cek 1, 2, dicoba set. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa hadir kembali pada acara ta'lim rutin, pengajian rutin untuk para santriwan santriwati. Semoga para santriwan santriwati semuanya bisa mengikuti acara ini dengan baik sampai selesai. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, dalam masa pandemi begini memang keadaan kurang sempurna, ya, belajar dari jarak jauh dengan cara daring seperti ini. Tapi tetap adik-adik, para santriwan santriwati harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat begitu mengikuti kajian, mengikuti pelajaran dari para ustadz-ustadznya, terutama juga setoran-setoran hafalan sesuai dengan target ya masing-masing, dan mohon juga kepada para wali santri untuk tetap terus mengikuti arahan-arahan dari pihak pondok pesantren, ya, dari pihak pondok. Ini semuanya insya Allah kalau kerjasamanya bisa kita laksanakan dengan baik. Pihak pondok terus memprogramkan pembelajaran via daring ini dengan intensif. Kemudian ada perhatian dari para wali santri dan juga para murid santriwan santriwati mengikuti dengan baik, ya, seperti kita di kelas, karena ini juga bagian daripada mengikuti ilmu. Insya Allah, ya, walaupun tidak sesempurna offline, ya, target-targetnya insya Allah ya akan bisa kita capai, termasuk kajian rutin untuk khusus pelajaran Ustadz, ya, tentang tauhid. Insya Allah sebulan sekali ini menjadi tambahan ilmu, bekal bagi santriwan santriwati. Sudah sering kita bahas tentang makna syahadatain, ya, kemudian rukun la ilaha illallah, juga pernah di kelas hal-hal yang bisa mengurangi nilai ketauhidan seseorang. Kemarin kita membahas sedikit tentang hikmah beriman kepada hari akhir, ya, dan seterusnya. Nah, para santriwan santriwati, mungkin untuk materi tauhid secara khusus, ya, kita nanti akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Cuma saya ingin sampaikan pada pelajaran di sore hari ini dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya, dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena hari ini, bulan ini adalah bulan Rajab. Ya, bulan ini adalah bulan Rajab. Sudah memasuki tanggal berapa, ya? Karena Sabtu kemarin, ya, berarti tanggal 7 atau tanggal 8. Tanggal 7, tanggal 8, ya, karena hari Sabtu yang lalu itu tanggal 1. Jadi tidak terasa nanti, ya. Jadi sudah tanggal 7, mungkin 53 hari lagi. Ya, kira-kira 1 bulan 20 hari, ya, jadi 50 hari lagi lah, 53 hari lagi. Begitu cepatnya waktu, merayap dengan cepat, ya, berlalu dengan cepat, dan kita tidak terasa, ya, kita merasakan di masa pandemi yang lalu, mulai kan dari tahun yang lalu nih, dari 2020, ya, kita merasakan pada waktu-waktu seperti ini, Februari, Maret, April, itu mulai hampir seluruh Indonesia zona merah. Sehingga pada waktu Ramadan, yang kalau di bulan ini insya Allah tahun ini April, ya, kira-kira tanggal 15, 14, 15. Para santriwan santriwati kita merasakan, ya, Ramadan di sebagian tempat, hampir di sebagian besar, ya, di wilayah NTB ini ada himbauan untuk melakukan sholat tarawihnya di rumah, karena memang salah satu protokol kesehatan untuk mengurangi menyebarnya corona ini dengan cara menjaga jarak dan menghindari pertemuan atau kumpul-kumpul dalam skala besar.
Nah, sehingga pemerintah menganjurkan dinas-dinas terkait itu untuk kita sholat ya di rumahnya masing-masing. Dulu itu begitu ya tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan sekarang udah ada kelonggaran. Sehingga bisa kita melaksanakan di masjid, tapi tetap harus memenuhi standar protokol kesehatan. Paham ya? Jadi adik-adik para santri nanti di kampungnya masing-masing tolong ya bersama ayah bundanya, kalau itu memungkinkan ke masjidkan. Nanti kalau di rumah kurang semangat ya, sholat tarawihnya kalau di rumah itu kurang semangat. Jadi mohon nanti Anda semua untuk sholat tarawihnya di masjid. Nanti insya Allah nanti akan kita sampaikan lagi ya bulan depan. Nah, para santriwan santriwati, pertama sikap kita dengan bulan Rajab ini. Jadi sepakat para ulama berdasarkan firman Allah ya, ini sepakat ya para santriwan, sepakat para ulama bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Ya, bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran ini termaktub dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra. Ya. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya di dalam hitungan bulan di sisi Allah, hitungan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yang sangat terhormat. Ya, di antara yang mulia ini kita tidak boleh melakukan dosa. Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan melakukan dosa di 4 bulan ini. Bulan apa itu adik-adik para santriwan santriwati? Bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rajab ya, bulan Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Paham ya? Nah, di bulan ini tidak boleh kita melakukan dosa, persis seperti bulan suci Ramadan, cuma tidak ada puasa Ramadan. Nah, jadi tidak boleh melakukan dosa. Nah, justru sebaliknya, karena terhormat dan sangat mulia ini, Allah dan Rasulullah memerintahkan untuk kita menggiatkan, memaksimalkan ibadah. Jadi ibadah di bulan Muharram, Rajab itu berbeda dengan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Itu berbeda. Ya, dilipat gandakan di 4 bulan ini. Bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Karenanya sekali lagi Ustadz menganjurkan, nah bagi yang mungkin sering sholatnya di rumah terus nih, yang laki-laki nih ya, ke masjid ya, dengan kita menggunakan masker dan juga cuci tangan tentu ya, bawa sejadah dan bisa agak di belakang. Ya, banyak alasan sebagian, oh ini masih pandemi Ustadz, ya silahkan kalau memang itu tidak memungkinkan ya, misalkan banyak yang sakit di masjid itu terus tidak menjaga protokol kesehatan ya, tapi kita bisa siasati, datang belakangan nanti pulang duluan, yang penting kita berjamaahnya. Karena ba'diyah dan qobliyah bisa dilaksanakan di mana deh? Di rumah. Para santriwan, santriwati, kita bisa melaksanakan ya ba'diyah dan qobliyah itu di mana? Di rumah. Paham semuanya ya? Begitu. Jadi begitu azan jangan dulu ke masjid kalau gitu, nanti menjelang qomat. Ya, kita bisa jalan kaki atau naik sepeda motor. Nanti selesai salam, zikir sebentar, batasannya Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, kemudian baca ayat kursi atau zikir sebagiannya. Ya, nanti subhanallah alhamdulillahnya kita baca di rumah. Jadi bisa di belakang sholatnya. Di banyak sebagian kita alasan Ustaz nggak bisa ini ya karena masih pandemi berat, sehingga dia tidak ke masjid, padahal bisa disiasati. Ya, orang-orang tua kita banyak yang tidak ke masjid dengan alasan pandemi, tapi kalau bekerja campur ketawa-ketawa makan bareng nggak apa-apa. Ada sebagiannya begitu. Nah, sehingga karena nanti kalau terlalu lama kita nggak ke masjid, ya para santriwan terutama yang laki ini itu nanti malas. Ya kecuali sedang sakit. Tentu kalau ada alasan hujan,
sakit, namanya udzur syar'i, itu boleh. Ini dalam keadaan sehat, tidak hujan besar, ya, bisa pakai masker, kemudian kita bawa sejadah dan sholatnya agak di belakang, itu bisa. Ya, kita menjaga jarak aja sendiri di pinggir. Selesai salam, jangan terlalu lama, langsung pulang kita setelah zikir sebentar. Seperti itu. Pak, adik-adik ya, tolong ini dipahami juga. Kalau ada mungkin para wali santri yang menonton, mengikuti acara pengajian ini, mohon dijaga dan dinasihati, diawasi putra-putrinya ini. Kita harus terlibat Bapak Ibu. Ya, karena bagaimanapun pondok kan mengawasinya dari jarak jauh. Jadi tidak bisa maksimal, kan tidak bisa kita teleponin satu-satu. Sehingga dikembalikan kepada para orang tua. Ya, harus disiplin. Musibah dan cobaan pandemi corona ini banyak hikmahnya insya Allah. Kita mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Ya, tentunya dalam musibah, tetapi kita mengambil hikmah. Banyak para santri, ya, karena kami juga mengajar di pondok yang lain, itu mengalami penurunan semangat belajar hampir di rata-rata semua sekolah. Ya, hampir rata-rata begitu, sehingga beberapa target-target mata pelajaran banyak yang tidak bisa dicapai dengan baik. Jadi kami mohon bantuan para ayah bunda semua, ya, untuk mengawasi putra-putrinya. Nah, kemudian kata para ulama berdasarkan ayat ini bahwa 4 bulan itu sangat mulia. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, apa sih yang dilakukan Ustaz di bulan ini? Selain puasa sunnah, ya, memang banyak nih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ayah bunda ikut pengajian dan mengikuti kajian ini, banyak di awal-awal SMS beredar via WA dan yang lainnya, bahkan mungkin di Facebook, ya. Tapi yang beredar ke handphone kami itu adalah via WA, bahwa besok hari Sabtu, ya, mulai dari malam ke dari Jumat sore. Ingat saudaraku kaum muslimin, besok tanggal 1 Rajab. Siapa yang berpuasa 1 hari sama dengan 70 tahun beribadah. Kalau 3 hari berturut-turut sampai 700 tahun. Bahkan yang menyebarkannya saya akan diampuni dosanya 80 tahun. Itu SMS yang masuk ke kami. Nah, itu kata para pakar hadis-hadisnya sangat lemah. Ya, jadi kita tidak puasanya itu karena hadis itu, tapi secara umum. Secara umum ini adalah bulan yang mulia. Adik-adik, ya, ini harus disiplin kita memperbanyak amal ibadah. Jadi, Ustaz, gimana hukum puasa Rajab? Boleh. Ya, secara umum. Dalil-dalilnya bukan yang khusus kayak tadi 1 hari sampai 70 tahun, tidak. Pokoknya secara umum sangat dianjurkan, gitu saja. Ya, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah diminta oleh para sahabat, ya, bukan oleh para sahabat, ada seorang sahabat, mohon maaf ya, saya ralat. Jadi ada seorang sahabat, Al-Bahili namanya, dari suku Bahili, seorang lelaki, sahabat yang mulia, dari suku Bahili, datang kepada Nabi SAW. Awalnya beliau ini, adik-adik, dalam keadaan rapi, ya, bersih, dan tidak kurus, walaupun tidak gemuk banget, ya, tidak kurus begitu, badannya sehat, ya, kelihatan lincah dan segar, gitu. Kemudian setelah ketemu Nabi, cuma beberapa hari aja bertemu Rasulullah SAW, kemudian beliau minta izin, ada keperluan, wallahu alam. Jadi beliau minta izin kepada Nabi SAW dari Nabi SAW untuk beliau ada sesuatu untuk meninggalkan Madinah. Nah, adik-adik, para santri-santriwati, ternyata tahun depan, tahun berikutnya, sahabat yang mulia ini datang lagi kepada Rasulullah dalam keadaan tubuhnya itu tidak seperti kemarin, ya, tidak seperti tahun yang lalu. Mohon maaf, bukan kemarin, ya, tidak seperti tahun yang lalu, sehingga Rasulullah keheranan, sampai Nabi SAW pun kurang kenal. Sahabat yang mulia ini bertanya, ya Rasulullah SAW, ama ta'rifuni, apakah engkau mengetahui saya? Apakah engkau mengenali saya, Rasulullah? Rasulullah karena
melihat anak muda ini berubah tubuhnya, dari yang tadi cerah ceria jadi lusuh, yang tadinya seger jadi lemes, begitu layu. Ya, walaupun tidak terlalu gemuk tapi sekarang kok kurus. Man anta, kata Nabi SAW. Siapa anda? Kata sahabat yang mulia, dulu saya pernah datang kepada Rasul dari suku Bahili, dari kampung Bahili. Oh, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'a. Kok engkau berubah? Ya, wa qad ghayyaraka. Ya, fama ghayyaraka, mohon maaf. Apa? Ada apa denganmu sampai kamu berubah tubuhmu ini? Dulu waktu engkau datang dalam keadaan segar, hasan, dalam keadaan penampilan yang sangat ceria. Sekarang kok kurus, lemas. Begitu. Nah, sahabat yang mulia ini berkata, ma akaltu ta'aman mundu faraktuka ila bilal. Ya Rasulullah, saya puasa selama setahun itu setiap hari. Para santri, setiap hari. Kecuali waktu berbuka itu pun sedikit. Besoknya puasa. Padahal bukan bulan Ramadan. Ramadan aja sebulan. 30 hari kan? Atau 29 hari. Ramadan sebulan. Ini 360 hari. Ya, kecuali waktu-waktu lebaran saja. Dan hari tasyrik. Ya, selain itu dia terus puasa. Nah ini, Masya Allah. Begitu semangatnya para sahabat. Apa Nabi SAW mengatakan? Lantas ya. Adik-adik, kalau tadi Rasulullah agak keheranan, berubah kondisi fisiknya. Nabi SAW bertanya, mohon maaf, menjelaskan, adzabta nafsaka. Engkau telah menyiksa dirimu. Kenapa? Sampai segini amat kalau bahasa kita. Terlalu memayahkan diri. Betul, puasa ada pahala di sana. Tapi kalau setiap hari selama setahun, ya Nabi saja mewajibkan tentu kita puasa sebulan. Yang sebulan penuh itu kan Ramadan. Oh, di bulan Syaban Nabi sering tentu. Ya, tapi di bulan yang lain enggak. Ini setahun selama 360 hari. Akhirnya Nabi menjelaskan begini saja. Udah, sekarang rubah cara puasamu. Puasa saja kamu sebulan penuh. Ya, ini yang wajib kata Nabi SAW. Setelah itu di luar bulan Ramadan, puasa setiap bulan 1 hari. Nabi menurunkan dulu sedikit kondisi puasa sahabat yang tadi itu supaya tadi tidak terlalu berlebihan. Tuh, dalam ibadah seperti itu ada harus ikut aturan Rasulullah. Ya. Kemudian sahabat tadi bertanya dan meminta lagi kepada ya Rasulullah, zidni. Ya Rasulullah, tambahkan, fa inni bi quwwah. Aku masih punya kekuatan untuk melaksanakan selain sebulan sehari ini. Karena Nabi tadi mengajarkan berapa adik-adik? Ramadan sebulan penuh, karena itu yang wajib. Tetapi ini ya, di luar Ramadan cukup 1 bulan 1 hari. Kalau tahun yang lalu gimana sahabat yang tadi, para santri? 1 bulan 30 hari juga. Ya, bulan yang lain 30 hari juga. Jadi selamanya. Kecuali mungkin waktu musim lebaran saja ya, karena memang lebaran tidak boleh puasa. Nabi SAW diminta tadi oleh sahabat, ya Rasul tambahkan. Baik, kata Nabi SAW. Kalau gitu, kata Nabi SAW, sebulan 2 kali, 2 hari. Rasulullah tambah lagi, kalau gitu sebulan 3 kali. Nah, ini yang puasa 3 kali itu ada pernah ingat? Ada 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan, 13, 14, 15. Ada juga di hari-hari selain 13, 14, 15. Pokoknya setiap bulan 3 hari. Jadi ada 2 opsi untuk yang sebulan ini. Bisa 3 hari berturut-turut, bisa juga tidak. 3 hari berturut-turut adalah Ayyamul Bid, ketika matahari sedang, bulan sedang terang, yaitu bulan purnama. Selama 3 hari berturut-turut ini, setiap bulan. Kalau tidak bisa, pokoknya sebulan 3 hari. Nah, kata Nabi SAW, ya, sebulan 3 hari. Ini sahabat begitu semangat tuh, adik-adik itu. Kalau kita udah ditentukan yang paling ringan, minta keringanan lagi. Kalau beliau diberikan keringanan, nambah lagi. Oleh Nabi bertahap, SAW, terus bertahap. Sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali puasa. Nah, akhirnya, ya Rasulullah, tambahkan lagi, saya kuat. Baik, kata Nabi SAW,
begini saja, kalau kamu pengen sebulan, lah banyak puasa begitu ya, karena sebulan penuh kan Ramadan. Udah di bulan-bulan yang sangat terhormat dan mulia ini, di bulan-bulan mulia tadi, yang namanya Ashurul Hurum, yaitu bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya silakan. Kata Rasulullah SAW, kamu perbanyak puasa di 4 bulan ini, Muharram, Rajab dan yang lainnya. Ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tapi yang lainnya kamu enggak, kata Nabi. Ya, kata Rasulullah SAW, berpuasalah kamu di bulan yang mulia tadi, 4 bulan. Minal harami, atau mohon maaf ya, minal hurumi, mohon maaf. Minal hurumi watruk, minal hurumi watruk. 3 kali Rasulullah menekankan. Minal hurumi watruk, minal hurumi watruk, minal hurumi watruk. Sampai Rasulullah SAW 3 kali menekankan kepada sahabat tadi. Berpuasa silakan perbanyak di bulan yang mulia itu yang 4. Tapi di bulan yang lain enggak. Ya silakan perbanyak di bulan yang 4 ini. Silakan, silakan. Tapi di bulan enggak. Supaya tidak terlalu lelah. Ya, karena kita harus bekerja setahun penuh. Ya, di bulan Ramadan kita bekerja, tapi kan Ramadan saja wajar. Biasanya di Ramadan ada penurunan sedikit. Masuk jam 8, pulang jam 2, yang bisa jam 4, umpama. Tapi tidak sama sekali libur. Sekolah juga sama. Ada beberapa sekolah yang dia tetap masuk tapi pulangnya agak awal. Biasanya jam 2, nah ini zuhur sudah pulang atau jam 1. Ya, ada penurunan tetapi tidak sampai libur total. Ya, kecuali mungkin ada kebijakan lain. Pondok tertentu yang memang terkadang libur total. Nah, bekerja itu seperti biasa. Nah, di bulan yang lain kalau puasa juga sebulan, bulan Syawal. Puasa juga di bulan Dzulqa'dah sebulan, Dzulhijjah sebulan, bulan Muharram sebulan, bulan Rajab sebulan, terus sebulan. Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Tsani, kelelahan. Maka Nabi SAW ini dalil tentang bolehnya memperbanyak puasa di 4 bulan yang mulia ini. Ya, puasa kamu di bulan yang 4 ini, puasa silakan. Nah, selain itu kamu tidak puasa. Bukan berarti larangannya haram ya. Silakan di bulan lain juga kita berpuasa, silakan. Begitu adik-adik. Jadi di bulan ini termasuk bulan yang mulia. Nah, sehingga para ulama mengambil suatu kaidah. Para ulama mengambil suatu dasar. Karena bulan ini bulan yang mulia, menyambung nanti dengan bulan Sya'ban. Bahkan di bulan Sya'ban, Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW itu menjelaskan Nabi Muhammad SAW banyak puasa sunnahnya itu di bulan Sya'ban juga. Adik-adik, ya, para santri, karena mau menyambut bulan suci Ramadan dan terutama di bulan Sya'ban juga ada kemuliaan. Amalan-amalan kita diangkat di bulan Sya'ban itu ke langit. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku ingin ketika diangkat dan diperlihatkan amalanku, ya, aku dalam keadaan puasa. Jadi diterima kan, karena kita dalam keadaan bersih. Nah, begitu para santri. Jadi Rasulullah SAW di samping perbanyak puasa di bulan-bulan yang 4 ini yang mulia, begitu pula puasa sunnah di bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan. Sehingga ada ulama besar Abu Bakar Al-Balkhi di matiin itu. Sebentar, Akhi, ini nih, ini dekat pintu. Jadi seluruh, ya, tadi ada ini. Suatu para santri tolong sekali lagi ya, di rumahnya masing-masing kita menggiatkan ibadah ini dari bulan Rajab. Ini ada hikmah nih para santri. Ada seorang ulama besar namanya Abu Bakar Al-Balkhi menyebutkan bahwa bulan Rajab ini ya itu bulannya menanam. Ya, Syahrul Rajab, Syahrul Zira' atau Syahrul Zar'i. Dan bulan Sya'ban itu bulannya As-Saqi, Syahrul Saqi, yaitu bulan menyiram. Dan bulan Ramadan bulan panen. Bukan panen pertanian ya, bukan panen buah, bukan panen padi. Jadi maksudnya kita akan panen pahala, panen amal. Sehingga di bulan Ramadan ini kan seluruh amalan dilipat gandakan begitu mulianya. Bulan diturunkannya Quran, sehingga disebut bulan Al-Quran. Bulan yang dilipat gandakan sedekah, sehingga disebut bulannya para dermawan. Ya, bulan kesabaran, bulan menahan lisan. Bulannya kita melakukan sholat tarawih.
bulannya bulan saum. Ya, bulan untuk apa? Berpuasa di bulan suci Ramadan 30 hari atau sebulan penuh ya, terkadang 30, terkadang 29. Jadi adik-adik ya, hitungan bulan dalam Islam itu terkadang 30 hari, terkadang 39. Nah, sehingga apa maksud Abu Bakar Al-Bakr seorang ulama ini, Dek? Para santri, ya, mohon maaf ini, mudah-mudahan semuanya pada hadir nih ya. Tolong instruksi dari para pembina pesantren, juga terutama ustaz-ustazahnya, ya, Bapak Kepala Sekolah juga tolong diperhatikan ya. Info-info penting, ya, kemudian instruksi-instruksi, himbauan-himbauan ya kepada para wali santri untuk kita ikuti supaya tadi itu ya efektivitas pembelajarannya bisa dicapai dengan baik. Para santri, apa maksudnya bulan raja bulan menanam? Bulan raja bulan menanam maksudnya menanam amal, menanam semangat beramal. Itu harus mulai dipompa. Ya, dari bulan Rajab ini, yang tidak berjamaah tadi sudah berjamaah, yang malas-malasan menghafal dan merajaah setoran hafalan, di samping setoran hafalan tilawah, ya, untuk kita para wali santri berinfak, ya, membantu meringankan beban orang lain, memperbanyak puasa sunnah, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti tahajud duha, dan juga khususnya rawatib, ba'diyah dan qobliyah. Adik-adik, ini adik-adik sering nih para santri, saat juga tahu ya, kalau di pondok kadang untuk melakukan ba'diyah maghrib pada diem, duduk-duduk malah ngobrol, ba'diyah isya terutama, apalagi zuhur. Ya, habis capek begitu sholat, tidak ba'diyah zuhur, pada diem gitu. Yang ada ba'diyahnya ya, kalau subuh kan nggak ada sama asar. Itu nggak selesai zikir kan ada yang mimpin tuh para santri ya. Mimpin sholat, mimpin zikir, kemudian selesai itu pada bangun lagi sholat sunnah. Ini yang besar-besar kadang-kadang pergi dia ke kamar, belum sholat sunnah, banyak alasan kadang-kadang. Ini harus dibiasakan para wali santri, ayah bunda semua, tolong ya ini diperhatikan supaya kita tadi menghidupkan suasana tadayun, suasana keagamaan ya di rumah. Suasana keagamaannya penuh dengan semangat. Nah, begitu masuki bulan Sya'ban ditambah lagi, makanya bulan menyiram. Jadi kita nanamnya pohon di bulan apa? Seolah-olah ini bukan nanam cabai ya, nanam amal. Di bulan Rajab kita menanam amal, ya, kemudian bulan Sya'ban kita siram amal itu, makin giat lagi. Qur'annya diperbanyak lagi. Duha yang biasa 2 rakaat, 4 rakaat jadi 8 atau 6 rakaat. Tahajud yang bisa 2 jadi 4, 6 dan 8. Begitu. Terutama Quran lah yang paling dekat dengan kita. Karena kalau adik-adik suruh infak kan masih dari orang tua ya uangnya ya. Begitu. Jadi untuk kita mani 3 aja mungkin atau 4 ya. Sholat fardu semakin digiatkan berjamaahnya. Kalau memungkinkan ke masjid ya. Kalau enggak di rumah tepat waktu, ba'diyah dan qobliyah, tahajud dan duha ya, tentang sholat, kemudian belajar. Ya, apalagi mendekati semester genap mungkin ya Ustaz ya. Ya, kemudian juga puasa sunnah, dan yang terakhir apa? Quran. Yang paling penting di Quran karena juga kita ikonnya ya, slogan khususnya adalah Pondok Pesantren Bukit Quran Nusantara. Jadi di samping kita belajar ulum ada nilai tambah. Di samping belajar umum ada nilai tambah yang sangat mendasar, yaitu Quran. Ya, jadi semangat kita pesantren di bagian ini adalah membaca Al-Quran. Ya, tolong kepada para santri yang dari Sumbawa, para santri dari Bima, dari Dompu, ya, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Mataram, ya, dari Kailu ada, belum ini saya belum dengar ya, dari Lombok Utara ada yang di BKN tidak. Ya, jadi seluruhnya, ya, para santri yang sekarang di rumah, yang berasal di daerah Dompu, Bima, semua semangat, ya. Kita harus semangat ini. Jangan dituruti hawa nafsu kita. Justru kalau mohon maaf ya, di rumah mungkin banyak waktu bisa kita otodidak. Yang mau belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, tafadhol adik-adik. Ya banyak youtuber katanya, youtuber itu ya banyak pinter bahasa dunia. Bahasa Inggris, bahasa Arab, ada yang bahasa Rusia, bahasa Spanyol. Ya, itu dari belajar otodidak sendiri dari YouTube. Kenapa kita tidak lakukan? Terutama yang laki nih main game dulu, yang akhwatnya apa itu Instagram terus,
Ya, jadi tolong diperhatikan adik-adik. Tolong diperhatikan, ini bisa otodidak, kita bisa otodidak. Ya, dengarkan mereka ngomong bahasa Inggris, kita tulis, kita ucapkan, kita ulangi, di download di YouTube itu, ulang-ulang terus sampai lancar. Ya, ikuti kajian-kajian bahasa Inggris, ceramah-ceramah bahasa Inggris, diskusi-diskusi, seminar, ngerti nggak ngerti, dengerin aja dulu. Nanti lama-lama insya Allah. Begitu ke BKN, wih, ranking pertama bahasa Inggrisnya 98, 95 nilainya, karena udah terbiasa. Bahasa Arabnya juga sama. Begitu juga pelajaran yang lain, matematika, fisika, bahasa Indonesia, PKN, IPS, tafadhol. Bisa diakses itu dari Google. Ya, dahsyat itu. Ilmu sekarang bisa dipelajari, ya, umpama gitu tanpa harus kita ke sekolah, sepertinya insya Allah bisa. Ya, walaupun tentu harus ada bimbingan seorang guru. Ya, karena kondisi seperti ini, kondisi pandemi ini. Jadi begitu adik-adik, di bulan Rajab kita menanam, di bulan Syaban kita memanen, di bulan apa? Di bulan Ramadan, nah, menjadi ringan. Ya, kenapa? Karena udah terlatih puasa bulan Rajab, bulan Syaban, maka di bulan Ramadan semakin stabil, semakin mapan. Ya, jadi badan mungkin tidak terlalu capek lelah karena udah terbiasa puasa. Lisan bisa terjaga, pandangan kan udah terbiasa, udah 2 bulan. Ya, murojaah Quran, tilawahnya terus begitu. Sholatnya semakin aktif, ya. Walaupun tentu karena ini berturut-turut selama sebulan penuh ada lemes, ada capek, tafadhol, istirahat ya. Di sekolah juga kan daringnya mungkin sampai zuhur istirahat, nanti pada asar setoran masing-masing kan, lewat HP ke para pembina tahfidznya masing-masing. Mungkin malam, pada isya atau pada maghrib, Ustaz belum ngecek lagi kapan kalian para santri menyetor ke para pembina. Nah, tapi yang jelas kan jam 9 sudah istirahat di rumah. Dan mulainya kita jam 8. Ya. Begitu. Jadi tolong. Nah, berarti begitu Ramadan ringan bagi kita. Ya, tafadhol. Mungkin adik-adik yang lancar Qur'annya, tajwidnya bagus, orang tuanya meminta untuk di rumah karena tidak memungkinkan, sekali lagi ya, bukan kita menyepelekan. Ayah bunda, para ibu dan bapak, wali santri, kalau mungkin tidak memungkinkan, ada musola kecil, jamaahnya terlalu padat, kurang mematuhi protokol kesehatan, nggak ada yang pakai masker, udahlah, mungkin gitu ya. Kata ayah bunda, di rumah aja. Nah, putranya ini bu, yang memimpin insya Allah, walaupun tidak harus surat-surat yang panjang, mulai dari Al-Hakumut, mulai dari Wasyamsi wa duhaha, syukur-syukur amayat tasa'alun, ada yang sudah hafal, Tabarakalladzi biyadihi juz 29, tafadhol. Ya, tidak terlalu panjang mungkin karena ada yang kecil juga ikut. 2 ayat, 3 ayat, kecuali surat-surat pendek, ya, sampai selesai, tafadhol. Lila fi Quraisyin ilafihim, dengan suaranya yang ada merdunya, itu sunnah. Yang kita udah sampaikan berkali-kali. Kalau jadi imam, suaranya harus ada merdunya. Ya, suaranya harus ada nada, tapi nada Quran tentu. Ya, jadi tidak polos lurus, tidak. Ya, itu kurang disukai oleh Rasulullah, kurang disukai oleh Allah. Suara ketika baca Al-Quran dalam sholat khususnya itu ada merdunya. Begitu ya, ada lagunya sedikit, ada nadanya. Itu saja mungkin. Jam berapa sekarang adik-adik? Udah jam 17:09, jam 5 ya, lewat 10. Tafadhol, mungkin sambil kita diskusi kalau ada yang ditanyakan. Intinya Ustaz tetap berpesan di bulan Ramadan ini, di bulan Rajab ini tinggal beberapa bulan lagi ya, sebulan setengah, kurang lebih selama 50 hari lagi kita terus mengkondisikan adik-adik. Karena menjadi masalah, mohon maaf ya, enggak Ustadz, enggak para murid, kita juga sama. Ya, terkadang kita kebanyakan main handphone, banyak waktu yang terbuang ya. Bukan Ustadz melarang, Bu, para bapak, para wali santri, tolong ya diawasi putra-putrinya. Jadi bukan melarang total, tapi dibatasi, diawasi. Tidak memegang handphone kecuali setelah hafalan dulu, tidak memegang handphone kecuali setelah selesai pekerjaan-pekerjaan ya, tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak dari pondok ini. Itu saja dulu mungkin. Mohon maaf para santri, mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, Ustadz persilahkan. Mungkin ini bisa dilihat di sini. Ada live chat, live chatnya Ada di sini. Gini.
Ustaz Sofian yang yang koordinasi. Berapa yang hadirnya? 19. 21, 22 yang sudah absen banyak sudah absen. Saya ada keluhan tadi. Gak bisa di pause nih, Ustaz. Hah? Gak bisa di pause, Apanya? videonya tetap jalan. Masa? Mm-mm. Ya, sebentar. Taruh aja, taruh. Kita tambahkan sedikit lagi ya, adik-adik. Sebentar, kita tambahkan ya. Kalau ini dicabut ini. Udah, mulai. Mohon maaf ini. Kita lanjutkan kalau gitu adik-adik, kalau ada yang bertanya nih. Mohon diperhatikan ya. Mohon maaf, tadi Ustadz kan adik-adik, para santri, Wan dan santriwati, Ustadz agak prioritas, agak penekanan kepada yang putra, karena Ustadz kan ngajar di putra kemarin itu. Jadi tolong kepada yang putri, wabil khusus nih, kalau para Ustadz lihat banyak putri yang hadir ya, tolong ini juga harus dijaga. Jadi kami, para santriwati, untuk yang bapak-bapak dan yang laki kan ke masjid nih, ya, baik di bulan Ramadan maupun di bulan selain Ramadan, Rajab ini. Tentu adik-adik yang putri kan tidak ke masjid, tapi tolong diperhatikan, sholatnya tetap di rumah tepat waktu. Jadi begitu azan sudah harus, mohon maaf, segera berwudu. Ya syukur-syukur kalau sebelum azan kan di Lombok ada tandanya itu, tanda tarhiman. Ya, sholawatan kalau menjelang azan itu. Nah ini banyak fenomena adik-adik, jangankan waktu sholawat, waktu tarhim. Ya, sholatu wassalamu alaik, itu namanya tarhim istilahnya. Banyak yang lalai, banyak yang menunda-nunda. Terutama terkadang yang putri ini di kamar begitu. Ya, lagi-lagi tadi mungkin melihat televisi atau main handphone. Nah, begitu azan sudah. Jadi kompak dengan ayah bunda semuanya ayo, sudah selesai. Ya, tolong handphonenya dimatikan dulu, kalau bisa ibu, ayah bunda semua itu di wifi-nya dimatikan dulu, dicabut. Ya. Kemudian sama ba'diyah qobliyahnya. Ya, kita udah terbiasa di pesantren untuk kita laksanakan di rumah. Terus adab-adab kita di rumah dengan para orang tua, dengan orang tua kita. Dan mohon kepada para santri, yang putri santriwati, kalau keluar rumah saya sekali-kali jangan sampai ya mohon maaf, memakai baju yang ketat. Ya, diajarkan di pesantren oleh ustazahnya, kita harus pakai pakaian yang longgar. Ini juga kepada yang putra, mohon maaf nanti kita sampaikan kepada para gurunya ya, untuk celana panjangnya jangan sampai yang ketat juga itu. Apa istilah celana pensil atau apa namanya itu para santri. Itu ada ukurannya, lebarnya berapa, 19 cm apa tuh. Lebar kakinya itu. Celananya. Ya harus longgar. Itu menjadi kebiasaan kita sering ikut-ikutan orang kalau kita dari pesantren. Ya, harus berbeda kita akhlak kita. Ya, jadi adik-adik yang putri, tolong ya, para santri putri, insya Allah Bukit Quran Nusantara ini punya kekhasan ya, tidak ikut-ikutan pada sesuatu yang mubazir, apalagi mengumbar aurat, apa sekarang tuh TikTok ya. Kalau bisa TikTok kalian TikTok ceramah ya, TikToknya Ustaz nggak tahu itu TikTok itu para santri yang tahunya kok mohon maaf ya, karena sering muncul gitu di layar FB itu joget gitu, apa emang joget doang sama nyanyi? Kalau Quran bisa enggak? Kalau Quran bisa pakai Quran. Ceramah sesuatu yang bermanfaat. Mungkin para santriwan santriwati punya ide apa begitu, coba disampaikan. Ya, jangan bikin orang ketawa aja terus, kadang campur baur laki perempuan. Mohon maaf kadang menyerempet-nyerempet kepada yang tidak sopan. Ya. Kepada yang tidak sopan, tolong para santriwan, santriwati ya, manfaatkan TikTok itu. Saya belum tahu juga aplikasinya itu.
Ya cuma kemarin waktu pengajian ibu-ibu, akhirnya nggak dari pesantren, nggak dari umum, sama nyanyi-nyanyi, kadang jilbabnya terlalu ketat, bajunya, ya mohon maaf ini para santri. Yang itu semuanya kadang ria, ingin dipuji, hidup dari pujian orang, kan begitu, supaya like-nya banyak. Ini hati-hati, kecuali dalam kebaikan, ceramah, ya, hal-hal yang bermanfaat. Mungkin bukan ceramah, tapi kiat-kiat, trik-trik umpamanya. Ya, kemarin ada umpamanya singkat sekali trik mengamankan sepeda motor, umpamanya nih santri putra. Ya, diantaranya gitu, tentu setelah kunci ganda itu ada. Ya, yang dibalikin itu loh motornya ke kanan bukan ke kiri kalau berhenti itu, dikuncinya. Ya, itu kan bermanfaat. Ya, supaya pencurinya terlalu susah untuk mengambilnya. Hal-hal seperti itu. Ya, begitu juga dengan yang putri, apa kira-kira yang bermanfaat untuk putri? Ya, membereskan kamar dengan cepat umpamanya. Ya, trik membereskan kamar dengan cepat, trik membuat kamar jadi indah. Itu yang bermanfaat. Atau adik-adik pinter belajar tajwidnya, kan sekarang tuh ada kayak gaul gitu tapi dia ngerti tajwid, bisa juga kurang tahu siapa itu namanya itu, ada laki-laki itu. Dia bisa, ya. Banyak sarana media ini bisa kita gunakan. Tafadhol, adik-adik konsultasi sama Bapak Kepala Sekolah, ya, yang pinter ceramah bahasa Inggris misalkan, upload. Yang bagus ngajinya, tafadhol. Ya. Kita tidak membatasi kreativitas para santri, tapi yang baik, bukan yang joget-joget. Apa manfaatnya joget-joget? Supaya ketawa orang, ya, itu tidak seperti itu. Yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain si penonton itu banyak, insya Allah. Apalagi adik-adik kan masih kecil, ya, jadi rasa penasaran tinggi kok. Misalkan kelas 2, kelas 3 SMP itu pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab, kok kelas 2 tapi bacaannya bagus gitu, ya, supaya remaja-remaja ada tontonan alternatif begitu, ya. Trik-trik apa, silakan. Nah, ini Ustadz mohon maaf ya, sampaikan supaya kita punya kepribadian khusus, punya karakter yang baik, terutama para santri ini. Jangan sampai lingkungan yang baik ketika di pondok, karena udah kembali di rumah dan terlalu lama, mengalami penurunan, mengalami apa istilahnya, bahasa kerennya, degradasi atau apa tuh, ya, penurunan nilai, ya, masalah pergaulan, akhirnya tuh masih kecil-kecil chatting-chattingan dengan lawan jenis, ya, kemudian jilbabnya semaunya, mungkin nauzubillah keluar tidak pakai jilbab atau pakai pakaian yang ketat, ketawa terlalu terbahak-bahak, ya. Dijaga adab-adab pondok ini. Terutama mohon maaf kepada para santriwan santriwati, Ustaz tidak pernah bosan, ya, untuk tetap berbakti kepada orang tua, tidak melawan. Karena masalah kan terlalu lama di rumah, bosan, capek, jenuh, kadang melawan, kadang kasar sama orang tua. Jangan, ya. Kalau mungkin masih anak kecil agak wajar, tapi kalau SMP, apalagi yang SMU tentu udah besar dewasa, bisa memilah mana perkataan yang pantas, ucapan yang tidak pantas, ya. Yang ketika ngobrol dengan orang tua atau mohon maaf diperintah, jangan sekali-kali membentak, jangan sekali-kali melawan, itu tidak. Ya, silakan, mungkin saya kembalikan lagi, ya, kepada para santri. Mohon diperhatikan, ya, Ustaz tidak pernah bosan mengingatkan untuk kita tetap aktif ibadah, aktif kita juga mengerjakan tugas-tugas pondok, kemudian berbakti pada orang tuanya, mengikuti dan taat patuh. Juga yang lebih khusus lagi, Qur'annya, ya, tetap harus kita selesaikan program yang ditetapkan oleh pondok, ya, seperti itu. Jadi insya Allah lebih banyak kita di rumah, ya, murojaahnya lebih santai, lebih nyaman. Ya, kalau di pondok banyak alasan, terlalu ramai kah, nggak bisa tidur ini, tidur siang, terganggu. Nah, kalau di rumah kan fresh semuanya, bahkan akan lebih tekun lagi. Ya, begitu juga pada para asatir yang mungkin melihat program ini, juga mau diperhatikan untuk lebih semangat lagi, jangan santai-santai. Seperti itu. Bagaimana Ustaz? Ada pertanyaan mungkin.
Ustaz, kalau belum selesai kodok puasa Ramadan lalu terus udah Ramadan, apakah berdosa Ustaz? Nah, Baik, ada pertanyaan, bagaimana yang punya hutang puasa, dia memiliki hutang, terutama maaf yang putri, ya imam mungkin sakit, yang putra ya, atau yang putri datang bulan. Apabila ketemu Ramadan itu dikatakan oleh ulama suatu kelalaian. Kalau memang dia yang 11 bulannya itu sehat, bulan Syawal dia sehat, ataupun pilek-pilek sedikit, sakit sedikit, kemudian bulan Dzulqa'dahnya sehat. Ada harus tahu ya, ini bulan-bulan Islam. Dzulhijjah itu bulan 12, bulan Muharram bulan 1. Itu adik-adik, kalau misalkan dalam beberapa bulan tersebut setelah Ramadan sehat fisiknya, ditunda-tunda terus karena tadi itu seluruhnya, ya jangankan menunda puasa, menunda nyuci aja kita di pondok numpuk cucian. Begitu, ya pekerjaan-pekerjaan Ustaz juga sama. Pekerjaan kantor kah, pekerjaan apa, kalau ditunda numpuk sekali. Makanya begitu ada waktu kosong segera. Sama dengan mohon maaf mengqadha ini, mohon maaf ya, mungkin kita khawatir ada sakit, atau untuk yang putri kan setiap bulan datang bulan. Nah, ini jadi masalah. Banyak alasan. Jadi kalau ketemu Ramadan lagi, itu kata ulama suatu kelalaian dan itu adalah suatu dosa. Dan ada yang mengatakan sampai dosa besar, tetap harus diganti. Ya, di bulan Syawal yang akan datang tetap harus diganti. Ya, di bulan Syawal yang akan datang tetap harus diganti. Nggak boleh tidak. Cuma terjadi perbedaan pendapat, apakah harus bayar denda? Ada sebagian harus bayar denda juga, karena atas kelalaian. Ada itu yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau pada bulan Ramadan yang lalu, tahun 2000 kemarin, 2020, itu tidak puasanya 8 hari. Maka nanti Ramadan tahun ini, di bulan Syawal, bulan yang lain, ganti. Mau berturut-turut boleh, mau diselang-seling boleh. Ya, setiap bulan 3 hari, boleh, bebas. Mengqadha itu bebas sekali. Ada ulama yang berpendapat harus ditambahin dengan fidyah, dengan denda berupa makanan atas kelalaian yang diberikan kepada fakir miskin selama dia tidak puasa. Kalau 8 hari berarti 8 porsi. Beli nasi bungkus yang enak atau nasi kotak yang agak sopan, beli 8 porsi, kasih 8 porsi itu ke beberapa fakir miskin. Kalau dia meninggalkannya 8 hari. Kalau sakitnya 15 hari ya 15 hari berarti 15 porsi. Ya, itu bagi yang berpendapat bayar fidyah karena ada kelalaian. Makanya mumpung bulan Rajab nih, Ustadz benar diingatkan. Bagi adik-adik para santri yang putri, santriwati yang masih punya hutang, segera. Ya, segera untuk menggantinya. Masih ada kesempatan. Bulan ini masih, Sya'ban masih. Ya, jadi 53 hari. Cuma repotnya kan gimana kalau bulan ini datang bulan lagi, ada seminggu nanti yang lewat. Jadi ada kurang lebih 40 hari lagi. Adik-adik bisa puasa, insya Allah. Ya, begitu. Nah, bagi pendapat yang kedua, hanya mengganti saja nanti di bulan Syawal dan bulan yang lain. Cuma ditambahin kan, dengan Ramadan ini kan datang bulan juga tuh. Jadi 16 hari nanti, dicicil tuh. Ya, jadi ada yang pendapat pertama, harus dibarengi dengan fidyah karena kelalaian. Ada juga tidak perlu, tapi dia istighfar saja. Istighfar saja. Mohon ampun kepada Allah dan memperbanyak sedekah saja lah untuk menutupi dosa-dosa yang lalu itu. Begitu adik-adik ya. Udah, berarti pilih jalan tengah saja. Banyak istighfar, memperbanyak sedekah. Kalaupun tidak kena denda, ini tidak wajib. Ya, fidyah itu yang wajib adalah mengqadhanya. Yang penting ganti aja dulu semampunya. Ya, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Begitu Ustaz. Ada lagi? Nah, Ustaz. Bagaimana misalnya kita sendiri menyebar dakwah di TikTok, Ustaz? Ini yang putri nanya. Nah, dia sendiri. Ya. Ustaz belum begitu tahu, nanti coba konsultasi lagi. Ini aja deh, konsultasi sama Ustaz Alimin. Ya, konsultasi sama Ustaz Alimin untuk lebih jelasnya apa sih aplikasi TikTok itu yang jelas. Kalau dia bisa ya untuk dakwah, untuk ngaji Quran, untuk ceramah, ya. Jadi misalkan ada putri yang pintar dalam ceramah,
eh, bisa menyampaikan umpamanya anjuran memakai jilbab, kewajiban memakai jilbab. Dia ceramah begitu loh. Ya. Para santri ini, santriwati, dia ceramah. Ya, dia ceramah tentang kewajiban jilbab dengan dalil. Ya, singkat, jelas, padat. Teman-teman, jilbab itu wajib loh, gitu. Ya, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat An-Nur Allah menjelaskan tentang kewajiban ini. Begitu juga hadits Rasulullah dan juga dipraktikkan oleh para sahabiah, wanita di zaman Rasulullah SAW menggunakan dan mengambil jilbab. Sehingga seperti itu contohnya. Atau yang laki-laki pentingnya sholat berjamaah. Ya, pentingnya sholat berjamaah. Atau mungkin ada para santriwan, santriwati yang bisa menjelaskan tentang hukum pacaran dalam Islam. Misalkan, menjauhi pergaulan bebas. Nah, silahkan berkreasi. Tapi kalau bisa kontennya tanyakan dulu ke Ustadz Alimin ya, ke Bapak Kepala Sekolah. Ya, ke Bapak Ustadz Alimin ditanyakan dulu, telepon dulu, kontennya dikirim dulu ke para pembinanya. Ya, kalau bisa sebelum di-upload di TikTok itu, kalau bisa disampaikan dulu kepada para pembinanya supaya nanti takut ada yang salah. Silahkan, kalau demi kebaikan silahkan adik-adik. Ya, ada sebagian ustadz mengharam TikTok itu karena kebanyakan buat joget dan nyanyi. Joget dan nyanyi ustadz kurang tahu kok kenapa begitu semuanya. Ya kalau ini sekedar rekaman, ya ustadz juga kurang tahu lah TikTok itu kayak apa. Cuma yang pernah muncul di layar kan nyanyi dan joget itu. Tapi kalau kata tadi para santriwati, gimana kalau saya ceramah? Nah, tinggal kontennya. Ingat ya, kita sudah mungkin mendapat pengarahan dari para ustadz-ustadzanya, tidak konten yang berbentuk yang menyerempet ke arah syarat, masalah agama, ras dan suku itu ya, mengejek suku yang lain, menghina, mencerca, caci maki tidak ada, nggak boleh. Ya, tidak bagi kita nggak boleh, apalagi dari pesantren, menghina orang, mencaci, menyepelekan, meremehkan tidak. Ya, jadi kontennya yang baik-baik saja. Silahkan. Apa? Mungkin ada yang pintar bahasa Inggris, ya, cuap-cuap bahasa Inggris, ngobrol bahasa Inggris dengan temannya, atau ada yang pintar bahasa Arab, makanya kata Ustaz tadi otodidak, silahkan. Gitu. Silahkan kalau buat ceramah, ya, karena yang diharamkan itu joget-jogetnya itu. Terima kasih, mungkin itu saja Ustaz. Lagi 2 pertanyaan. Oh, gitu, kalau silahkan. dijawab atau gimana, Ustaz? Ayo, satu. 2 lagi nggak apa-apa, kita singkat aja. 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah gibah itu bisa membatalkan puasa? Dan pertanyaan kedua, haram Ustadz hukumnya cowok dan cewek bersahabat? Ya. Baik, para santri, ini pertanyaan sangat bagus. Gibah itu dosa besar, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Memang dari yang batalkan puasa kan tidak ada gibah itu. Yang batalkan kan makan minum dengan sengaja dan muntah dengan sengaja. Ya, makan minum dengan sengaja itu batal. Nah, gibah itu bukan membatalkan puasanya, tapi dia mengurangi dan membatalkan pahala. Beda deh ya, membatalkan puasa dengan membatalkan pahala. Jadi artinya puasanya sah, tapi nggak dapat pahala. Sayang, bagus nih pertanyaan. Ya, seperti yang lainnya deh, dosa-dosa lisan, dusta, riba, memprovokasi itu loh, menyuruh orang marah, namanya namimah dalam Islam. Ya, dusta, ya kemudian atau kita sendiri marah, mencela, mencaci. Itu Ramadan tidak, ketika sedang puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Begitu para santri ya. Nah, cuma kalau ada mohon maaf ngomongin orang, marah atau berdusta, nah contohnya berdusta lah, segera bertaubat, jangan batal puasanya. Segera istighfar, astagfirullah gitu. Ya Allah, aduh, tadi saya bohong sama mama, bohong sama ayah gitu, bohong sama teman, istighfar. Allah nanti akan hapus dosanya itu. Insya Allah pahala puasanya akan utuh. Paham para santri ya? Jadi tidak membatalkan zat puasanya. Jadi bukan berarti Ustadz dusta nih tadi pagi, kemudian karena batal minum dah dohor karena batal. Enggak. Ya, jangan. Orang gibah, orang dusta jangan minum makan siang hari karena disangka batal. Bukan batal puasanya, batal pahalanya. Nah, kalau batal pahala perbaharui dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, paham adik-adik ya?
Jadi bukan membatalkan puasanya, mengurangi atau bisa membatalkan pahalanya. Yang kedua, bersahabat itu berteman itu boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang pertemanan terlalu akrab sampai pada nanti pacaran, chatting-chatting berduaan malam hari itu nggak boleh. Ya, nanti itu pacaran. Tapi kalau bersahabat kan, punya grup BKN, generasi periode angkatan 2020, 2021, reuni, foto aja. Tapi ada batas. Ada batas. Ya, bersahabat perlu. Silahkan. Mohon maaf ya, nanti para santri putri punya nomor yang ikhwan punya nomor yang akhwat. Untuk apa tapi? Begitu. Tapi kalau itu dirasa tidak perlu, nggak usah. Ini harus semuanya menjaga diri masing-masing. Insya Allah paham. Bercanda, nyerempet, itu saya sudah. Blokir dah. Blokir sudah. Ya, bersahabat, berteman, biasa aja. Ada yang perlu disampaikan? Tadi saya nggak ngerti nih pelajaran bahasa Inggris bab anu. Ya, bab present bab present continuous tense namanya. Ya, nggak ngerti bab past tense-nya apa. Ustaz pernah belajar tenses itu apa itu namanya, keterangan waktu itu. Umpama ini apa itu saya nggak ngerti. Pelajaran bahasa Arab tadi siapa yang ngerti bisa, itu sangat bagus, nggak apa-apa. Tapi yang terjadi kan bukan seperti itu. Jadi adik-adik tolong dijaga ya. Dijaga. Boleh punya nomor handphone teman-teman yang ikhwan Ustaz atau yang akhwat, kata ikhwan ya. Kalau itu perlu, ada manfaat, nggak apa-apa. Kalau tidak, nggak usah. Cuma adik-adik kan gitu, dengan teman SD-nya punya, umpamanya sama aja. Ya, dengan sesama pondok malu, tapi dengan orang lain nggak malu. Itu juga nggak boleh, para santri ya. Itu saja mungkin Ustaz. Jadi kalau sekedar berteman, bersahabat, boleh deh ya. Para santri boleh, tapi sampai menyerempet ke arah pacaran jangan. Blokir aja kalau sudah menyerempet ke arah pacaran itu. Itu saja para santri. Tidak terasa 1 jam ya. 4:30 tadi kita mulai dan berakhir 5:30. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, corona segera sirna, segera hilang, segera diangkat oleh Allah, dan kembali normal kehidupan kita, baik di pondok maupun di rumah, dalam keadaan kita normal belajar, ibadah, terutama menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan kepada para ayah bunda semua, tolong didampingi para putra-putrinya. Begitu juga himbauan kepada para asatidz, ustadz dan ustadzah, untuk terus mengawasi ya dan menyampaikan program-program pondok agar tetap pembelajaran bisa berjalan dengan baik di rumahnya masing-masing. Seperti itu, dan kita akhiri mungkin pertemuan kita. Insya Allah di bulan depan kita ketemu lagi. Mari kita sama-sama adik-adik membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih deh ya para santriwan, santriwati. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Tidak keluar terlalu sering ya. Ya kita di rumah saja, kalaupun ada keluar kita tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan juga jaga jarak dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.